Wa tasyukku. Tasyukku. Qaribuhu. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ta'ala wa ta'ala wa tadhakkara wa tadhakkara bil Fatiha wa nifa wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudhika wajil guri birda subhanahu wa ta'ala kura musannifu wa rahmatullah ta'ala nafa'na biya biya ulim biya asra ibta'ala nam ya rabban radiyallahu ankum ilan kal faslun wa yanbaghi lil murid alla yazala ala taharah wa kullama ahdatha tawaddu'a wa shalla rak'atain. Masih meneruskan kajian Risalah Adab Sulukul Murid karya Lahbiatullah bin Al-Haddad mengenai adab sulukul murid, adabnya orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen dekat kepada Allah, pengen kenal kepada Allah, pengen jadi orang yang punya kedudukan di sisi Allah, maka ini ada risalahnya, ada adab-adabnya. Di antaranya beliau menerangkan faslun fasal wayam bagi dan sayokjanya lil muridi bagi seorang murid. Murid ini orang yang kepingin, ya, kepingin untuk dekat kepada Allah, kenal kepada Allah. Allah yazala, hendaknya dia itu senantiasa ala taharatin, dalam keadaan suci. Nah, murid itu sangat dianjurkan untuk selalu suci. Wa kullama ahdatha, dan setiap kali dia itu berhadas, batal, tawaddo'a, maka dia wudu, wa shalla rak'atain, dan kemudian sholat 2 rakaat. Kalau bisa, luar biasa ini. Ini murid. At-taharah itu silahul mu'min, gitu ya. Apa? Al-wudu silahul mu'min. Al-wudu'u silahul mu'min. Wudu ini adalah senjata bagi orang mukmin. Orang yang batal wudu, luar biasa ini. Luar biasa. Dan tidak gampang. Perlu dibiasakan. Tapi kalau sudah terbiasa, ketika dia batal
bingung ini, kok nggak wudhu, bingung dia. Masya Allah. Salah satunya ini Abah ini. Nah, ketika sudah sakit ya, bukan sehat, sudah sakit. Itu masih selalu punya wudhu. Itu mulai dari zaman dulu itu. Mulai dari zaman mudanya. Selalu punya wudhu. Karena dipeseni sama gurunya. Berarti kan guru itu kan punya banyak pesan. Cuman pertanyaannya pesan-pesan itu dijadikan pegangan apa enggak? Salah satu ini yang dipesankan sama gurunya kepada Abah ini adalah daimul wudu, selalu berwudu. Ternyata beliau pegangi, jadikan pegangan. Maka ketika batal langsung wudu, batal langsung wudu. Bahkan ada diriwayatkan bahwasanya ketika seseorang itu terkena sesuatu dari yang tidak diinginkan sampai berdampak buruk pada dirinya, maka fala yalumanna ila nafsah, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri karena tidak punya wudu. Kalau ada sesuatu yang mengenai dia dalam keadaan wudu itu ringan. Kalau kena yang sering adalah justru itu sebagai perisai, sulit ditembus. Tembus pun tidak parah. Itu, subhanallah. Nah, itu dia. Orang yang selalu punya wudu ini. Maka orang yang selalu punya wudu, terus kemudian tidak punya wudu, itu bingung dia itu. Wah, gimana ini, kok gak enak. Semuanya gak enak. Begitu. Wa in kana muta'ahilan, kalau dia itu punya istri, berarti suami yang punya istri ya, punya keluarga begitu. Bagaimana? Wa ata ahlahu, kemudian dia mendatangi istrinya, alias berhubungan suami istri. Fal yubadir bil iktisal, maka hendaknya bersegera untuk mandi. Minal janabati, daripada junub, berarti mandi besar. Fil waktu, ketika itu. Wala yamkuthu junuban, jangan biarkan dia itu diam dalam keadaan junub. Berarti junub tapi enggak mandi-mandi. Junubnya diopeni, dipelihara. Ya barangkali junubnya tambah besar ya. Nanti kalau besar kan dijual, mungkin gitu ya, mungkin ya. Ya Allah. Nah, berarti hendaknya kalau dia itu junub bersegera untuk mandi. Sulit, Beb. Nah ini mungkin perlu di pembiasaan, mungkin pembiasaan. Ya karena itu tadi biasa punya wudu, terus kemudian nggak punya wudu itu nggak nyaman. Seperti orang biasa sholat jamaah, terus nggak jamaah, nggak nyaman itu, nyesel. Punya perasaan nyesel gitu. Orang punya wudu terus nggak wudu itu kayak nyaman, kayak gimana gitu. Termasuk junub ternyata setelah dibiasakan maka junub langsung bersuci. Ketika enggak bingung dia. Gitu, gak nyaman. Berarti perlu dibiasakan. Wa yasta'inu ala dawami thaharati, dan dia
meminta pertolongan untuk selalu bersuci, selalu dalam keadaan suci, gimana ya? Biar selalu suci itu gimana ya? Nah, maka ini, bikilatil akli dengan sedikit makan. Pengen suci terus, pengen dawamul wudu, butuh bantuan, bantuannya ini, jangan banyak makan. Fa'inal ladzi yuksirul akla, karena sesungguhnya orang yang banyak makan, ya kaulahul hadatsu katsiron, maka akan terjadi sering kali hadas. Akan sering hadas. Jadi kalau banyak minum, sering ke kamar mandi. Kalau banyak makan, nanti banyak gas. Akhirnya sebentar-bentar, kentat-kentut. Enggak dikeluarkan, berdedak, masuk angin. Dikeluarkan batal. Wah, repot ini piye iki? Maka kalau kepingin punya daimul wudu, selalu berwudu, maka bagaimana? Jangan banyak makan. Kalau dia banyak makan, maka akan sering hadas. Fatasyukku alaihil mudawamah ala toharoh, maka akan menjadi berat bagi dia untuk selalu wudu, selalu suci, punya wudu. Nah, nanti supaya membantu, maka jangan banyak makan, begitu. Insyaallah. Wa fi qillatil akli, dan dalam sedikit makan itu aidon juga mempunyai manfaat ma'unatun alas sahari. Itu bisa menolong untuk melek malam. Wa huwa min akadi wadhaifil iradah, dan melek malam ini ya, ini adalah termasuk yang paling dikukuhkan pekerjaan ketika orang itu menginginkan kedekatan kepada Allah. Pengen dekat kepada Allah, salah satu pekerjaan yang paling penting yang ditekankan adalah melek malam. Qiyamul lail, ibadah di malam hari. Itu adalah salah satu yang paling ditekankan. Sedikit makan, maka gampang melek. Enggak ngantuk, begitu. Walladzi yanbagil murid, dan yang seyogjanya, yang sepatutnya, yang seharusnya bagi murid, orang yang kepingin dekat kepada Allah ini, alla ya'kula illa anfaqah, dia tidak makan kecuali kalau butuh. Kalau butuh baru makan. Bukan tidak ada waktu tanpa makan. Ini gilingan apa selipan? Apa joglangan? Ini apa ini? Kok giling terus gitu? Tidak ada waktu kecuali gitu, gayemi. Ini gimana ini? Seharusnya butuh makan, hajat makan, begitu. Itu adalah yang sangat ditekankan bagi orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kepada Allah. Berarti makannya itu untuk hajat, untuk kebutuhan. Berikutnya wala yanama illa an ghalabah, dan dia tidak tidur kecuali kalau memang ketiduran. Kepeksa, kepepet. Berarti tidak kuat tidur, begitu. Bahkan ada yang lebih hebat lagi bagi beliau-beliau yang berusaha, ini kan namanya kan mujahadah. Nah, apa ya? Mujahadah itu apa namanya? Kalau bahasa itu kita itu apa? Tirakat ya. Tirakat atau yang lain apa?
Mujahadah itu. Riyadhah ya padha ae bahasa Arab. Bahasa Indonesianya? Hah? Apa? Kayak latihan begitu loh. Melatih diri, apa itu? Ya. Itu orang yang lagi melatih diri, latihan fisik kalau dalam itu, kalau dalam olahraga itu. Ya. Penguatan fisik. Kalau ini penguatan mentalnya, penguatan suluknya. Nah, ya riyadhah atau kalau enggak mujahadah kayak gitu kalau asalnya. Salah satu yang mereka usahakan adalah layanamu illa hafawat. Tidaklah tidur kecuali cuman kesirep-sirep. Masya Allah. Berarti niat betul mereka. Kesir gitu baru tidur. Masya Allah. Nah. Berarti langkahnya gini, langkahnya adalah kita harus tahu dulu, ini bagus, ini enggak bagus, itu kita harus tahu. Setelah kita tahu itu bagus, ternyata kita enggak bisa kerjakan, maka kita akan mulai mengkoreksi diri sendiri, mulai kita menyalahkan diri sendiri. Kamu kayak gini. Dan tidak bangga diri. Aku soleh ya, hebat anjane. Tidak begitu. Dia ngerasa ini yang benar, aku tidak kuat. Dan akhirnya dia akan minta kepada Allah. Dan akhirnya berusaha dan dikasih sama Allah. Karena dia berusaha. Karena dia punya cita-cita. Dan masalahnya ada orang yang tidak menganggap itu adalah penting, tidak menganggap itu adalah berharga. Tidak mau, ada kesempatan pun dia tidak mau, karena tidak menganggap itu luar biasa. Jelas ya? Masya Allah. Ini kayak contoh yang masih hidup, yang ada, itu seperti Habib Umar bin Hafid itu, ya Allah, Habib Umar itu luar biasa beliau. Habib Umar itu tidurnya kesirep kalau bahasa kita itu, saksir gitu. Ini kalau dibilang manusia kok ya sekuat itu gitu loh. Gak masuk akal, seakan-akan. Sampai pernah ditanyakan sama salah satu muridnya. Ternyata beliau jawabnya bagaimana? Lakukan hal tersebut secara bertahap, dilatih, ditambahi lagi, akhirnya kayak gitu. Saya kasih contoh aja, ini orang lihat jadwal beliau itu capek, lihat tok capek. Gimana kalau ngerjakan gitu? Kita mau kasih contoh saja. Beliau kan datang ke sini itu bulan Muharram ya, bulan Muharram. Itu sebelum datang ke sini, sebelum datang ke Indonesia, itu di sana itu ada daurah doa, multaqo doa, pertemuan para dai, ya. Kumpul itu nanti multaqo doa apa multaqo ulama ya, kan di situ ada dua, satu tahun 2 kali, satunya itu multaqo ulama, satunya multaqo doa. Multaqo doa itu para dai biasanya agak muda-muda masih energik gitu. Kalau ulama itu ya para mufti itu. Nah, ini yang Muharram itu lupa saya.
Ini yang multaqa ulama atau du'ah itu, para dai. Beliau ketemu sebelum ke Indonesia ini di sana jadwalnya luar biasa, penuhnya luar biasa. Pagi itu sudah multaqa seperti itu, ya seminar-seminar begitu, sampai duhur. Nanti duhur beliau sholat duhur berjamaah. Setelah sholat langsung datang ke rumah beliau, jamu tamu gantian. Berarti hari ini tamu ini dari negara ini. Besoknya ganti dari negara ini, besoknya lagi dari negara ini gitu. Itu sampai jam 2:30 atau sampai jam 3 asar. Nah, berarti sebelum makan itu ada qasidahnya, ada baca kitabnya, kayak begitu, luar biasa. Berarti mulai 1:30 sampai nanti makan, habis itu qasidah lagi sampai jam 3. Habis itu azan asar, langsung salat asar. Setelah salat asar, rohah. Setelah itu asar ada kegiatan lagi setelah rohah. Nanti maghrib, isya, nanti ketemu lagi ada pertemuan-pertemuan sampai biasanya jam 10 malam. Dan setelah itu nemoni tamu kadang-kadang sampai jam 2 malam, 1 malam, jam 2 malam bergilir. Habis itu qiyamul lail. Setelah qiyamul lail subuh, seperti biasa subuh ada dares pelajaran lagi, sampai isyraq, nanti sholat isyraq pagi, nanti mulai kegiatan lagi jam 9 atau jam berapa. Nah ini kapan nih? Istirahatnya kapan? Setelah itu selesai multaqah du'ah ini langsung pergi ke Jakarta, pergi ke Indonesia. Perjalanan pesawat itu begitu nyampe langsung kegiatan. Dan dengan jadwal yang kita tahu sendiri, seperti itu. Nanti dari sini ke Malaysia, nanti dari sini ke Australia dan lain sebagainya. Setelah itu balik ke sana langsung kegiatan lagi. Pertanyaannya kapan balas dendamnya ini? Kalau kita kan ada balas dendam ya, baru forsir setelah ini balas dendam. Kan begitu, qadha'an lillahi ta'ala. Nah ini kok tidak ada qadha'an lillahi ta'ala, tidak ada balas dendamnya ini. Nah, subhanallah. Ya ini tadi, tidak tidur kecuali ghalabah. Tidak tidur kecuali kesirap begitu. Wala yatakallama illa fi hajah. Seharusnya bagi murid yang berikutnya adalah tidak berbicara kecuali kalau hajat. Makannya kalau butuh, tidurnya kalau kesirap, ngomongnya kalau memang hajat. Wala yukhalid ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatatihi faidah. Dia tidak bergabung dengan seseorang daripada makhluk kecuali kalau ketika gabungnya itu ada faedahnya. Dia gabung sana, dia ngobrol sana, dia kumpul sama orang sana. Kenapa kok ke sana? Ya, ada manfaatnya sih. Akhirnya kumpul. Enggak mau. Enggak mau ngalor ngidul, ngetan kulon, tenggara, barat, daya. Enggak. Yang sia-sia gitu, enggak. Ini seharusnya murid begitu, seharusnya. Wa man aktsarul akla qasa qalbuhu. Siapa orang banyak makan, hatinya keras. Semakin banyak makan, semakin atos hatinya. Wa thaqulat jawarihu anil ibadah. Dan akhirnya anggota tubuhnya berat untuk melakukan ibadah. Semakin banyak makan, semakin berat untuk ibadah. Wa kathratul akli tad'u ila kathratin naum wal kalam.
Banyak makan itu mengundang, menyebabkan banyak tidur dan banyak ngomong. Ini kalau ngomong sulit berhenti. Makanya banyak sih. Coba kalau lapar, mau ngomong males ya. Ini resep. Mau sedikit tidur, mau sedikit mau ngomong, maka persedikit makan. Wal murid idza kathura naumuhu wa kalamuh, dan seorang murid kalau sudah banyak tidurnya dan banyak makannya dan banyak bicaranya, sara iradatuhu suratan la haqiqata laha, maka keinginannya cuma sebagai gambar tok, tidak ada hakikatnya. Gambar sama kenyataan itu beda apa sama? Kalau kamu senang kurma misalkan, ini kan Ramadan, kurma. Kamu cuma dikasih gambarnya kurma tok, seger enak iki. Tapi kayak gambar tok. Wes marem. Iki kok es apa kayak? Es buah, es ini, es itu, enak iki. Kayak gambar tok. Oh, wes nikmati, selamat menikmati. Gambar tok tapi nikmat kan. Cuman gambar tok. Ya ini kayak gini, orang pengen jadi murid gambar tok. Kenapa? Lebih banyak makan, akhirnya menyebabkan banyak tidur dan banyak ngomong. Ini gambaran tok, tidak ada hakikatnya. Ya Allah. Nah. Dalam hadis, fil hadis, ma malabnu Adam wi'aan syarran min batnih. Tidaklah anak Adam ini, manusia, itu memenuhi wadah yang lebih jelek daripada perutnya. Hasbu ibni Adam luqaimatun. Sebetulnya mencukupi bagi anak Adam, manusia, luqaimat, suapan-suapan kecil, yukimna sulbahu, yang bisa menegakkan terhadap sulbinya. Fa'in kana la mahalata, kalau seandainya harus, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka hendaknya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Kalau memang harus. Jelas ya? Sebetulnya makanan itu cuma suapan-suapan kecil sudah cukup untuk menegakkan sulbinya. Wis tegak sudah, seger dia. Kalau memang harus, maka jangan lebih nih. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk rongga udara. Ini tidak ada orang yang perutnya segini, isinya makanan semua, full makanan, terus minumnya gimana? Air bisa mencari tempat sendiri, wis full kayak banyu, itu air itu bisa cari celah-celah. Lah udaranya bagaimana? Udara tidak usah wis. Ini makanan sama minuman, udara wis cukup ambekan tok. Wah, kamu tahu gilingan itu? Gilingan tahu ya? Selip itu loh. Nah, itu kalau pelan-pelan gitu enak itu. Ada apa namanya itu? Stopannya itu apa sih namanya itu? Kan corong ya. Gilingan itu kan ada corongnya. Isinya kan banyak. Tapi kan di sini kan ada penahannya itu. Nah kenapa? Biar masuknya kecil-kecil, sedikit-sedikit. Begitu loh. Nah ini enggak ini, langsung masukkan semuanya. Full sak gilingan dalamnya itu semuanya diisi langsung. Ben cepet sih deh. Wah lebok deh kabeh. Macet itu mesin. Lah ini perut kita ini, pokoknya lebo nih panganan.
Enggak bertahap-tahap, enggak langsung melebu kabeh. Bentar lagi perutnya macet ini. Hah? Jangan, jangan. Dan ternyata subhanallah, ini kita dulu ya masih muda, itu ya seperti kalian itu, ya kan. Ini kalau suruh makan kan kuat luar biasa ya. Cuma satu piring, Beb. Sak piringnya melebu tapi. Iya kan? Luar biasa. Berarti piring tapi piring gunung. Luar biasa. Kita dulu sama seperti itu. Ini betul ini pengalaman. Sampai kita bilang gini, dalam hati, ya ancene belajar. Ya memang belajar, banyak hafalannya, maka butuh banyak suplai tenaga. Ketika dikurangi jatahnya, betulan ini, jatah makan itu kita kurangi, itu sampai ndrodok kita, gemeteran sampean, bingung cari makanan. Wah gimana ini? Ya, karena memang gejos waktu itu, bensin habis, berarti gitu ya, baterai lemah, cari ini, harus cari makanan, enggak kuat. Berarti ya memang kalau mencari ilmu itu kayak gitu, harus makan banyak. Gitu. Tapi lek maca kitab, pencari ilmu enggak boleh enggak boleh banyak makan, makannya enggak boleh banyak-banyak. Ini kan kontradiktif, bertolak belakang. Ini gimana ini? Yang benar kitabnya apa pengalamannya ini nih, gimana ini? Ulawang buktinya kita kurangi langsung ndrodok kok. Perihnya luar biasa, laparnya luar biasa. Nah, gitu. Tapi akhirnya kita coba makanannya dikurangi. Bertahap, sedikit demi sedikit. Ternyata subhanallah lebih enak, nggak kekenyangan. Setelah itu kalau kekenyangan itu langsung nggak enak. Tubuh lemes, males, ngantuk, otak buntu. Betulan itu. Kayak nyerimpet. Otak ini kayak jalan itu keserimpet-serimpet gitu. Padahal yang pertama itu ya jenenge cari ilmu, namanya juga gas ngeber terus ya cepat habis bensin. Dalil kita gitu, itu terpatri betul di kepala ini. Dan kita coba perihnya luar biasa, nggak kuat itu. Tapi ternyata dengan bertahap sedikit-sedikit sekarang dan dulu ya, itu lebih enak. Jangan terlalu kenyang. Jangan terlalu kenyang. Subhanallah. Ternyata begitu. Tapi kita belum bisa yang sampai makannya cuman kurma 3 biji, belum bisa itu. Ya tetap sak piring tapi nggak munjung gitu loh. Nah, dulu kan masih bisa masuk terus sampai komentarnya, ini kamu bukan cacingan itu, nogonen ini. Kalau cacing ini kok segini banyaknya nogo ini yang makan ini. Tapi ternyata nggak jadi daging, nggak jadi gemuk, karena memang kebakar dengan kegiatan yang penuh. Tapi ternyata lebih enak dengan sedikit makan. Faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan. Ada orang makanannya sedikit, tapi fisiknya kuat, kerja kuat. Ternyata begitu. Betul itu. Berarti ternyata faktor kebiasaan, faktor latihan. Nah, faslun, berarti perlu dilatih sedikit demi sedikit, tapi jangan jeglek ya, jangan jeglek. Gitu. Faslun fasal. Wayam bagil murid ayyakuna ab'atan nas anil ma'asi wal mahdurat. Hendaknya seorang murid itu adalah
paling jauhnya manusia daripada maksiat dan sesuatu yang diharamkan. Wa ahfadhahum lil faraidi wal ma'murat, dan paling menjaganya manusia dari menjaga terhadap fardu kefarduan dan perintah-perintah. Wa ahrasahum alal kurbat, dan paling ambisinya mereka terhadap pendekatan diri kepada Allah. Wa asra'ahum ilal khairat, dan paling bersegeranya mereka menuju kepada kebaikan. Kalau sudah nilainya kebaikan, taat, paling cepat-cepat begitu. Fainal muridah, karena sesungguhnya murid lam yatamazzaz an ghairihi minan nas, itu tidaklah berbeda daripada orang lain, dari manusia yang lain, illa bil ikbari alallah wa ala ta'atih, kecuali perbedaannya adalah murid ini sangat menghadap kepada Allah, sangat menuju kepada taat kepada Allah. Bedanya murid kalau ndak, kalau sudah isinya taat dan penghadapan kepada Allah, betul-betul menjadi perhatian mereka. Nah, itu murid betul itu. Wa tafarruq an kulli ma yusghiluhu an ibadatih, dan menyepikan diri dari setiap sesuatu yang bisa menyibukkan dari ibadah kepada Allah. Kalau sudah ada sesuatu pekerjaan sampai dia tidak bisa untuk ibadah, tidak mau, tidak mau diganggu. Mengerjakan ini sampai tidak bisa ibadah, tidak mau. Nah, ini perbedaan murid sama bukan murid. Wal yakun sahihan ala anfasihi, dan hendaknya murid ini betul-betul menjadi orang yang pelit dalam nafas-nafasnya. Bakhilan fi auqatihi, pelit dalam waktunya. La yasrifu minha qalilan wala katsiran, tidaklah dia tasarrufkan, pergunakan waktunya, nafasnya sedikit ataupun banyak, illa fima yuqarribuhu min rabbih, kecuali untuk sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Wa ya'udu alaihi bin naf'i fi ma'adihi, dan akan kembali kepada dirinya untuk kemanfaatan di akhiratnya. Kalau sudah urusannya dengan waktu, pelit sekali. Dijak ngobrol ngalor gitu, enggak mau. Dijak sesuatu yang tidak bermanfaat, enggak mau. Minta maaf ya, tidak bisa saya, minta maaf. Kalau ada sesuatu yang pengen dibicarakan, dimusyawarahkan, didiskusikan, mau ketemu, maka dicari waktu. Karena waktunya semuanya ditata, karena waktunya semuanya berharga. Pelit kalau urusan waktu dipakai untuk sia-sia, nah, itu adalah salah satu ciri murid yang sejati. Dan kita kasih taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana